Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, ya saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Captikus. Beb, Ade, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu? Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Penangkapan dilakukan di perumahan Permata, klaster Dragon, Lemsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dasar penangkapan terhadap saudara MYW yaitu dengan adanya laporan polisi dengan nomor 0287 4 Romawi 2021 /Bareskrim tanggal 27 April 2021. Di dalam laporan polisi tersebut yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan juga penodaan terhadap agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video di akun YouTube Tri Datu. Dari perbuatan yang telah dilakukan, yang bersangkutan disangkakan dengan beberapa pasal, antara lain dari Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2, untuk pasal 45A ayat 2, mana dalam pasal tersebut diatur sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi akan menyebabkan permusuhan, kebencian berdasarkan sara, dan juga disangkakan pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu melakukan penodaan terhadap agama tertentu. Yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Tentunya pada kesempatan ini Polri menghimbau pada masyarakat tetap tenang, tidak gaduh, percayakan kepada kami, percayakan kepada Polri dapat menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dewasa ini sangat-sangat memprihatinkan, khususnya di Indonesia. Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua.
Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz. Itu pendeta-pendeta yang menantang Ustaz Somad, tantang saya yang paling tepat. Karena saya, Pak Dedek, mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Jadi kalau kemarin saya lihat debat Ustaz Somad menjawab di dalam masjid, lalu ada ini kan banyak orang sekarang ini cari makan melalui apa ini? Bukan, saya tidak mengerti itu. YouTube segala macam itu. Kalau mau cari makan kerja, betul. Agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustadz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustadz itu. Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah, kaji tentang kebenaran. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Ya, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Belum yang di Sulawesi sana. Manado yang tadinya 0,18%, periksa aja di Google. Manado kelahiran saya, tempat kampung halaman saya. 5% persentase umat Islam di Manado. Buka aja di Google, persentase umat Islam di Manado 51%, makanya dia panas betul itu. Memangnya gampang masuk Islam itu? Tidak mudah. Meninggalkan keluarga, dicaci maki, difitnah, dihina, tinggal dibunuh yang tidak. Karena begitu, no pain no gain. Mendapat sukses itu harus dengan penderitaan. Apalagi sukses di akhirat itu. Pegang baik-baik. Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Jadi jangan bermimpi, jangan berharap bahwa masuk Islam ada jaminan finansial. Saya begitu masuk Islam, keluarga di Manado langsung caci maki. Termasuk ayah kandung saya. Kamu lihat nanti Yahya, saya sudah datangi semua pendeta di Manado. Kami mendoakan 3 hari kamu mati. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati Yahya. Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Wah, polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Irjen Pol Beni Mokalu, beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya jenderal. Tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini, sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni, bilang Roh Kudus, lapor. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam. Pasti ke Islam, yakin saya 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu,
Pelajari saja kitabmu, insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Itulah sebabnya saya, keluarga nggak percaya. Mati kamu Yahya. Saya sudah panggil 50 pendeta berdoa supaya kau mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke Rahmatullah, saya sampai sekarang belum mati-mati. Bagus kalau kita didoakan orang kafir, tambah sehat kita. Amin ya robbal. Tapi jangan kalau kita dikutuk oleh sesama bidakwatil fuqara'i, apalagi doa orang-orang miskin. Orang miskin yang beragama Islam, doanya tajam sekali itu. Kalau didoakan, kalau kita dikutuk, didoakan oleh cepat mati oleh kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang. Mana bapak saya yang dulu kembali ke Rahmatullah. Hari keempat saya telepon, saya belum mati kawan. Oh kurang ngajar, fardomen. Jadi kau belum mati? Belum. Ente katanya lebih dulu mau mati. Memang durhaka kamu. Berapa hari lagi? Memang lebihnya di Kristen itu 1 hari Minggu kalau waktu pendeta saya paling enak. Mimbarnya kan tinggi. Jadi biar nggak nonton XX1, bisa nonton ke bawah ibu-ibu yang baju 1 tali kan begitu. Itu kelebihannya. Datang pakai short pendek, you can see baju 1 tali. Oh pendeta mau-maunya itu. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara, apalagi mati seperti kami, Masya Allah. Islam mesti begitu, makanya bersatu kita ini. Mau NU, Muhammadiyah, yang pakai jenggot, yang tidak pakai jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor, nggak apa-apa men. Di sana tidak ada malaikat tukang ukur begitu masuk surga, sini kamu dek, berapa panjang jenggotmu, ukur dulu kata malaikat, berapa panjang jenggotmu. Oh karena kau 50 cm, surgamu paling atas. Kamu Yahya Waloni berapa senti? 2 cm di lantai di ruang tamu. Yang tidak pakai jenggot sama sekali mana? Ini begini. Apalagi muka-muka Cina begini. Ini Pak Dede ini Cina saya. Pak Dede ini bagus. Ini mantan-mantan kafir begini kalau sampai dia tahu isi Al-Quran, Masya Allah. Lebih fanatis dari Bapak Ibu. Betul apa betul? Lebih fanatis dari Bapak Ibu, lebih fanatis dari Ma'ruf Amin kan. Allahu Akbar. Kiai, ulama yang lalai. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Nggak apa-apa. Memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini. Dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati. Gitu kan? Jadi nggak usah ambisi ke bulan, nggak usah. Ngapain ente ribut? Bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Makanya jangan sempit mengkaji Islam. Islam itu luas maknanya. Segala praktik kehidupan yang lurus, yang benar, itulah Islam. Jadi nggak mungkin orang Islam nggak amanah. Itu pribadi, individu, kalaupun nggak amanah. Masya Allah. Tadi saya dengar Ustadz bilang masjid ini Pak Ahok yang yang resmikan. Ya doakan aja Pak Ahok itu supaya masuk Islam. Orang-orang begitu tuh yang dicari, seperti Umar bin Khattab, seperti saya begini. Nah Pak Ahok masuk Islam, alhamdulillah. Bujuk dia supaya masuk Islam. Pak Ahok masuk Islam lah. Kalau nggak masuk nanti antum nanti masuk neraka, kan begitu. Saya Islamkan orang begitu. Ayah saya pun saya bilang begitu. Masuk Islam, kalau nggak masuk neraka itu. Terima kasih banyak.